Oke, di belakang gua ada Honda CR-V generasi ke-6 yang baru aja launching di tanggal 10 Agustus kemarin. Dan kebetulan kita kedatangan display untuk di showroom itu yang CR-V 1.5 turbo, artinya bukan yang hybrid ya. Pokoknya kayak gimana untuk CR-V generasi ke-6 1500 cc turbo. Stay tune di video ini terus, jangan di skip dan enjoy. Oke, kalau dilihat dari sejarahnya, Honda CR-V dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, selalu menjadi pilihan SUV paling favorit di Indonesia, khususnya buat SUV monocoque ya. Dan sekarang udah lahir ke generasi ke-6 yang semuanya udah berbeda dengan generasi ke-5. Dari desainnya sekarang lebih bongsor ya, lebih panjang secara dimensi, lebih lebar, lebih tinggi, wheelbase juga nambah panjang. Nah sekarang ini lihat tampilan depannya, kita lihat, gue langsung terpaku sama logo H-nya yang ada di sini, di grillnya ini kayak dikacain loh, dimikain, keren banget dan gede banget. Dan ini di belakang ini juga disematkan juga radar, karena emang Honda CR-V 1500 cc turbo ini juga udah dilengkapi dengan Honda Sensing, dia pakai radar dan kamera monokular yang ada di kaca. Sekarang kita lihat desainnya, desain dari grill yang sekarang gede banget dan model diamond gitu ya. Dan ini setiap garis-garis di grillnya ini mewah, tarikan-tarikannya, terus warnanya ini black piano. Grill di atas sininya pun tipis, warnanya black piano, membelah dari ujung lampu satu ke satunya lagi. Desain lampunya full LED, smoke, dan desainnya tuh agak apa ya, ya modern banget karena dia sekarang agak tipis-tipis gitu ya. Terus DRL-nya di sini yang kalau lampu sennya diaktifkan, dia maka akan menggantikan posisi DRL, dan sennya pun dia sudah sekuensial. Kita ke bawah dikit, ini bumper depannya, housing fog lampnya pun sudah LED, dan di sini juga ada lubang yang ini beneran lubang tembus. Jadi untuk mendinginkan pengereman ya, supaya nggak panas. Yang biasanya hanya hiasan, ini tembus lubangnya. Nanti kameramen bisa tolong kasih lihat kalau ini bener-bener tembus sampai ke belakang. Jadi bagian depan full LED, semuanya full LED ya. Keren banget desainnya, bonetnya. Sekarang di bagian kap mesinnya itu emang agak kelihatan lebih panjang dari generasi sebelumnya ya. Kalau kita lihat sporty banget bonetnya. Menurut kalian gimana dari bagian depannya? Boleh kasih pendapat di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke bagian samping dari Honda CR-V 1.5 turbo generasi ke-6. Dan oke, sekarang kita ada di bagian samping. Kalian bisa lihat desainnya benar-benar berubah. Ringnya sekarang pakai ring 19 di velgnya. Terus ada mata kucing di sebelah sini yang bikin apa ya, kayak mobil di luar sana. Oh ya, kebetulan emang CR-V yang sekarang generasi ke-6 ini produksinya itu udah belum di CKD ya, artinya masih CBU. Jadi masih build up dari Thailand, langsung Honda Thailand. Dan kita lihat desainnya bener-bener luar biasa mewahnya. Tarikan garisnya di atas ini membentang dari lampu depan hingga nyambung ke lampu belakang. Dan sekarang untuk spionnya
Dia letaknya itu bukan lagi di pilar tapi lebih di pintu, jadi menambah visibilitas yang sangat bagus untuk pengendara di dalam. Handle pintunya sewarna body dan dia sudah smart entry atau keyless ya. Terus ke bawahnya ini ada apa? Fendernya memanjang, membentang dari depan ke belakang. Dan kalau untuk yang varian yang hybrid itu semuanya sewarna body ya, jadi nggak ada warna hitam doff kayak gini. Karena ini yang tipe 1.5 turbo, jadi dia warna hitamnya masih sama kayak ya SUV pada umumnya. Jadi ada over fender yang panjang warna hitam sampai ke belakang. Ada list chrome di kacanya, di pilarnya, pilar AB-nya. Ini mewah banget. Sekarang kita lanjut ke bagian bannya. Dan untuk bagian velgnya yang tadi gue bilang, dia sekarang nambah 1 inch, artinya lebih besar, lebih proper menurut gue buat sebuah SUV monocoque kayak CR-V gini. Kalau untuk desainnya, dia sebenarnya mirip-mirip sama yang generasi kelima ya. Tapi bedanya dia ringnya lebih besar 1 in, jadi pakai ring 19 dengan profil ban di 235/55 ring 19, pakainya Michelin. Udah disc brake yang pasti, depan belakang, fitur pengereman yang udah pasti sangat lengkap banget, serta suspensi yang depan itu pakai multi-link independen, jadi pasti bisa melahap goncangan-goncangan untuk di dalam kabin. Nah ini over fender yang tadi gue bilang, ini membentang dari depan sampai ke belakang dengan warna black matte sampai ke belakang. Dan ini yang tadi kayak gue bilang, spionnya sekarang udah bukan lagi di pilar A, tapi dia lebih ada di pintu, jadi menambah visibilitas yang bagus buat pengendara atau buat driver. Dan untuk yang generasi ke-6, kalau yang generasi ke-5 kemarin kan belum ada Honda Lemonwoods ya, bahkan yang generasi ke-5 itu malah belum ada Honda Lemonwoods, sedangkan Honda BR-V, Honda WR-V yang tip varian sensing itu udah ada Honda Lemonwoods. Sekarang di generasi ke-6 ini CR-V udah ada Honda Lemonwoods. Dan ini pintunya cukup berat banget bukannya, jadi luar biasa. Sekarang kita coba lanjut ke bagian belakang dari Honda CR-V 1.5 Turbo generasi ke-6. Dan oke, sekarang gue udah di bagian belakang dari Honda CR-V Turbo 1500cc generasi ke-6. Kita lihat sekarang ada yang berubah, desainnya bener-bener berubah, lampunya sekarang makin keren, ala-ala 3D gini, smoke, full LED dari lampu utama, lampu rem, lampu malam, lampu mundur, dan lampu sennya ini full LED. Terus kita lihat ke sini udah shark fin antena, dia sewarna body shark fin antenanya. Kalau yang hybrid dia warnanya hitam. Ini spoilernya agak beda ya. Ini jadi warnanya hitam. Ada ornamen warna hitamnya di spoilernya. Terus ada high mount stop lamp, ada defogger, ada wiper juga nih logo H-nya. Terus kita agak ke bawahan dikit, ini bumpernya yang jadi apa ya, padet dilihatnya ya. Dan ini lampu reflektornya, ada sensor parkir 4 titik dan ada 1 kamera parkir. Dan knalpotnya yang jadi keren, ada 2 knalpot yang bikin kelihatan sporty banget, dan ini asli ya. Jadi bukan cuman aksesoris, tapi ini bener-bener asli knalpot di kiri kanannya. Dan untuk bagasinya kita bisa lihat kayak gini, dia udah power back door juga, terus udah bisa pakai sensor kaki. Terus dia ada fitur namanya walkway lock untuk bagasinya. Jadi kalau kalian misalkan lagi bawa barang banyak, kalian misalkan kan bawa barang banyak nih, kalian bisa tekan dulu gini. Nah kalian masukin barangnya, terus kalian pergi, maka dia akan ngunci otomatis kayak gini contohnya. Jadi dia akan langsung otomatis kunci. Atau kalian juga bisa pakai sensor kaki seperti CR-V yang lalu ya. CR-V yang lalu juga udah pakai sensor kaki. Kita coba kick sensornya, maka dia akan kebuka kayak gini. Dan sekarang lebih dimudahkan karena ada fitur walkway lock-nya. Dan ini bagasinya kurang lebih masih sama dengan CR-V yang generasi kelima. Ada partisi di sini. Terus kita pelipatan bangkunya kalau kita mau lipat kayak gini. Sorry, ini agak gue ini dulu bentar.
Dan ini joknya kalau kita lipat dua-duanya dia jadi rata lantai. Jadi kalau yang CR-V hybrid dia pakainya 5 seater aja, jadi di belakang itu ada buat naruh baterai ya. Kalau yang ini 7 seater, jadi dia nggak ada baterai, dan untuk bannya pun dia tetap ada ban cadangannya, beda dengan yang CR-V hybrid. Kalau CR-V hybrid itu kan nggak ada ban cadangannya ya kan, karena dia ada teknologi kompresor gitu ya. Dan kalau ini dia ban cadangannya ada di sini dan dia full size sama dengan kayak ban utamanya, kurang lebih gitu. Oh iya, satu lagi, dan ternyata CR-V yang sekarang di bagian belakangnya itu juga ada power outletnya di sini. Nah, jadi kalian kalau pengen ala-ala camping ceria dengan keluarga, kalian bisa bawa misalkan rice cooker portable, bisa kalian colokin di Honda CR-V ini. Oke, kurang lebih gitu dari bagian belakang Honda CR-V generasi ke-6 turbo. Sekarang kita lanjut ke bagian dalam dari Honda CR-V generasi ke-6 turbo. Dan gue pengen ngasih tahu kalian juga kalau sekarang sudut bukaan dari Honda CR-V ini bener-bener luar biasa lebarnya, bahkan bisa sampai 90 derajat kayak gini. Jadi gue coba contohin lagi. Kalau kita buka, nah ini bener-bener lebar banget. Jadi kalian kalau masuk ke belakang itu enak banget, keren. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian driver dari Honda CR-V turbo generasi ke-6. Dan oke, sekarang gue ada di dalam dari Honda CR-V turbo, dan emang sekarang berubah banget dashboardnya. Ayo buat kalian, ingat dengan mobil apa yang kayak gini? Yes, Honda Civic. Dia pakai dashboard Honda Civic, sama dengan Honda Civic maksud gue. Dan ini yang bikin mewah, ada handycam-nya, dan ini metal loh bahannya. Ini keren banget. Sticknya untuk pengaturan AC-nya, dia model stick kayak gini sampai di sebelah sana. Meter clusternya atau MID-nya sekarang full digital, pakai 10,2 in, head unitnya model floating 9,2 in, AC-nya triple zone, jadi kiri kanan dan belakang bisa diatur dengan suhu yang berbeda. Udah ada wireless charging di sini, di tempat penyimpanan, jadi luar biasa, udah sangat lengkap Honda CR-V ini. Untuk konsol boxnya ini juga jadi makin mewah, ada USB port Type C dan Type A, ada power outlet juga tetap dipertahankan. Ini untuk kursinya pun, kalau kursinya sebenarnya desainnya agak mirip-mirip dengan yang generasi sebelumnya atau yang generasi kelima. Tapi kalau dilihat dari tampilan ini, setirnya, dashboardnya, AC-nya, pengaturannya, dia sama banget dengan Civic. Dan tapi yang beda, dia ada tetap mempertahankan kemewahannya dengan sebuah aksen kayu ya. Jadi bikin mewah, sampai di door trimnya pun ada. Dan sekarang dia ada ambient light-nya juga. Coba sekarang gue nyalakan mesinnya. Satu lagi, dia ada memory seat, ada 2 memory seat yang bisa direkam oleh kursi kemudi atau driver. Jadi sekarang udah makin tambahan fiturnya tambah mewah. Kalau sebelumnya itu dia nggak ada memory seatnya, sekarang udah ada. Terus ini pengaturan di door trimnya itu. Door trimnya yang bagian atas soft touch, di sini ada ambient light yang cantik banget kalau kita nyalain. Sampai di sini juga ada, di sini juga ada. Terus setirnya dia yang jelas udah teleskopik dan tilt steering ya, kayak gini. Nah, untuk lampunya sendiri juga sudah auto, dan udah auto wiper juga yang ada di tuas kiri. Terus sekarang penyaluran air wipernya itu bukan dari semprotan dari yang bisa di tengah, tapi dia lewat wipernya langsung ya. Jadi buat nuang airnya itu atau buat menyemprotkan airnya itu lewat
batang wipernya, jadi lebih keren banget. Setirnya ini sebelah kanan untuk pengaturan dari Honda Sensing-nya, sebelah kiri kayak untuk ada audio steering switch dan ada voice command. Di sebelah kanan juga untuk pengaturan MID-nya. Di sebelah sini pengaturan MID-nya. Dia modelnya pakai scroll gini ya, keren banget. Ada 2 cup holder di sini. Dan ini glove box-nya cukup gede banget, besar banget glove box-nya. Dan bisa juga jadi armrest. Dan dia, tapi kalau yang sekarang ini nggak bisa dimaju mundurin, tapi secara posisi dia udah cukup relax, udah cukup nyaman. Jadi kalian bisa relax sambil bawa mobilnya. Untuk atapnya dia warnanya sama ya kayak CR-V generasi sebelumnya. Kalau untuk yang turbo, kalau yang hybrid dia warnanya full black. Terus ini ada tempat kacamata, dan ini ada lampu bacanya LED, ada sunroof yang masih oke lah, sunroofnya kayak gini. Jadi yang enak di belakang, jadi bisa kelihatan banget sunroofnya. Terus ini ada vanity mirror, dan emang yang sayangnya dia belum ada lampunya. Di harga 739.900 harga on roadnya, dia belum ada lampunya, vanity mirrornya. Terus di sini juga belum ada belum ada lampunya. Dan untuk spion tengahnya juga dia masih day and night manual. Terus kita lanjut. Oh ya, di sini ada glove box yang udah soft opening pasti ya. Oh iya, sekarang untuk CR-V di semua varian itu punya 8 airbag. Jadi ada SRS airbag, ada side airbag, ada side curtain airbag, dan ada airbag yang di bawah untuk melindungi lutut penumpang depan ataupun driver. Jadi dari sisi keselamatan Honda CR-V naik level ya, artinya ada tambahan-tambahan fitur keselamatan dari Honda sendiri. Dia juga udah ada Honda Sensing, yang mana udah ada juga kamera lane watch. Jadi kalau kita ngesen kiri, maka akan muncul tampilan di area blind spot sebelah kiri. Atau kalau kita tekan tombol yang ada di ujung tuas lampu. Sekarang kita coba ke bagian belakang atau baris ketiga dari Honda CR-V Turbo 1500 cc generasi ke-6. Dan oke, sekarang gua ada di baris ketiga Honda CR-V karena dia 7-seater, maka dia ada baris ketiga ya. Dan ini baris ketiganya, ini belum gua lipat baris ke yang di baris keduanya. Kalau gua lipat, gua coba lihat akan jadi seperti apa. Nah, kalau ini kondisi paling majunya di Honda CR-V. Tapi kalau misalkan kita mundurin seperti apa? Dan ini kalau baris kedua ada penumpangnya, di baris kedua ada penumpangnya, dan dia ditaruh di paling mundur, maka gue nggak bisa duduk di sini, men. Kali ini bener-bener wow, udah nggak ada space di bagian belakang. Tapi kalau misalkan dia agak mau berbagi untuk lebih misalnya lebih kasih ruang di baris ketiganya, maka bisa kayak gini. Nih. Nah, ini kalau agak di tengah-tengah masih bisa sih. Masih bisa. Cuma emang space-nya itu udah bener-bener ngepres kayak gini ya. Gitu loh. Sekarang kita lanjut ke baris kedua dari Honda CR-V Turbo generasi ke-6. Yuk. Dan oke, sekarang gua ada di baris kedua dari Honda CR-V Turbo generasi ke-6. Kalau kita lihat tadi kursinya ini masih di tengah-tengah karena kita tadi coba ngasih ruang untuk orang di baris ketiga. Ini kita lihat legroomnya, ini masih sangat aman. Dan dia ada space buat kita agak sedikit ngelonjorin kaki kayak gini ya. Dan ini sandarannya, dia udah dilengkapi dengan 3 headrest adjustable. Dan ini satu
armrest yang gede banget serta ada cup holdernya. Jadi kalau misalkan kalian ada di perjalanan jauh, ini buat kalian jadi relax banget kayak gini. Wow. Bagaimana kalau di posisi yang paling mundurnya? Posisi yang paling mundurnya kita coba. Dan ini kondisi paling mundurnya serta recliningnya. Dia ada berapa step sih? Kita lihat recliningnya. Jadi ini yang pertama seperti ini. Dia yang pertama aja udah cukup relax. Kalau tapi kita bisa masih rebahin lagi kayak gini. Dan ini kondisi paling relaxnya, men. Ini relax banget buat perjalanan jauh. Dan ini juga ada kontrol AC yang gue bilang tadi, triple zone. Lampunya dia udah sama dengan XR-V SE ataupun RS, udah elektrokromatik. Dan keren. Ini di depan ada seat back pocket, 2 seat back pocket, dan ada port USB-C, serta ini ada AC juga ya di bagian tengah sini yang bisa kalian atur matikan atau tutup atau buka AC-nya. Keren banget. Joknya pun enak, desainnya masih oke. Terus udah ada juga seat belt-nya juga 3 titik untuk 3 penumpang. Serta yang keren dari CR-V yang sekarang, untuk seat belt ini bisa dinaik turunkan, kita bisa atur kayak gini. Oke ya, kurang lebih gitu tentang eksterior interior dari Honda CR-V Turbo 1500cc generasi ke-6. Sekarang kita lihat ke bagian mesin dari Honda CR-V. Dan sekarang kita lihat ruang mesin dari Honda CR-V Turbo generasi ke-6 ini ya. Dan sekarang untuk kapnya atau kap mobilnya udah dilengkapi dengan pegas, jadi kalian udah nggak perlu pakai ganjel-ganjel kapnya untuk kalau lagi ngelihat mesin. Jadi dia udah pegas, sudah keren. Terus mesinnya masih sama dengan mesin sebelumnya, generasi sebelumnya, pakai 1500cc turbo charge itu dengan power maksimal di 190 PS serta torsi maksimal ada torsinya itu ada di 240 Nm. Dan yang keren ini udah warna body, udah ada peredamnya, dan di bawahnya udah dilengkapi dengan cover mesinnya. Cuman emang kalau cover mesin yang di atasnya ini belum tercover ya. Harusnya sih harusnya ya, dengan harga 739.900.000. Tapi it's okay, Honda CR-V adalah Honda CR-V yang punya hati di masyarakat Indonesia. Kurang lebih gitu tentang Honda CR-V Turbo generasi ke-6 yang baru aja launching di Gias tanggal 10 kemarin. Oh iya, satu lagi informasi. Sekarang Honda CR-V juga udah pakai Smart Keycard, Honda Smart Keycard, Honda menyebutnya. Jadi ini bisa jadi pengganti kunci ketika misalkan kalian nggak mau repot-repot bawa kunci manual seperti ini. Cuman emang kalau kalian hanya bawa Smart Keycard, itu kalian nggak bisa mengoperasikan kayak misalkan remote engine start atau walkway auto lock tetap bisa. Cuman kayaknya remote engine start itu nggak bisa, karena kalau remote engine start itu tetap harus menggunakan remote. Kurang lebih gitu aja tentang Honda CR-V Turbo generasi ke-6 yang baru launching kemarin 2023 bulan Agustus tanggal 10. Dan sekarang unit itu udah bisa kalian pesan, udah kalian bisa inden dari sekarang. Displaynya juga udah ada di Honda Tendian. Kalian kalau mau lihat displaynya langsung aja datang ke dealer Honda Tendian, tepatnya di Jalan Kapten Tendian nomor 8. Karena unit displaynya sudah terpajang dan sudah bisa kalian pesan dari sekarang. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Atau tambahin klik tanda lonceng di atas sini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya dan ciao.